Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, seperti biasa, kita masih melakukan pembelajaran secara daring, yaitu dengan menonton video pembelajaran. Jadi, ibu harap anak-anak ibu dapat menyaksikan dan memahami materi-materi yang ibu sampaikan hari ini dengan baik. Untuk absensinya, anak-anak ibu dapat mengisi pada grup WA kelas kita yang telah ibu kirim tadi. Baiklah, hari ini kita melakukan pembelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan tugas-tugas Rasul. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib untuk kita ketahui. Dan yang terakhir, anak-anak ibu dapat menjelaskan hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ibu ingin tanya dulu sama anak-anak ibu, termasuk rukun iman keberapakah beriman kepada Rasul ini? Ya, betul, termasuk rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Nah, materi kita yang pertama yaitu pengertian beriman kepada Rasul Allah. Nah, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasul Allah berarti utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu-wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di sini terdapat perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, perbedaannya adalah nabi adalah manusia pilihan yang diberi oleh Allah wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah manusia pilihan yang diberikan oleh Allah wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau Rasul ini mereka wajib menyampaikan wahyu-wahyu yang mereka dapatkan dari Allah kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas-tugas dari Rasul. Yang pertama yaitu menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas dari Rasul ini adalah untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada manusia dan mengajak manusia ke jalan yang benar. Yang kedua yaitu menjelaskan semua permasalahan agama yang telah diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan. Yang keempat, membawa kabar gembira dan peringatan. Di sini kabar gembiranya yaitu berupa surga, sedangkan peringatan berupa neraka.
Yang selanjutnya yaitu memperbaiki kondisi umat manusia, yang mana yang dulunya umat manusia sering menyembah hal-hal yang gaib, menyembah berhala. Nah, sekarang dengan datangnya Rasul, maka Rasul menyampaikan bahwasanya yang patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu memberikan teladan yang baik. Nah, Rasul pastinya manusia-manusia pilihan yang selalu berbuat baik. Baik itu pada perkataannya, pada perbuatannya, pasti bisa dicontoh oleh seluruh umat manusia. Nah, berikutnya yaitu menegakkan syariat Allah dan mempraktekkannya di tengah-tengah umat manusia. Jadi, tugas dari Rasul di sini yaitu menegakkan syariat-syariat Islam dan mempraktekkannya bagaimana cara-cara kita menyembah kepada Allah. Anak-anak ibu, berikutnya ada 25 nama Rasul yang wajib untuk kita ketahui dan wajib pula untuk kita imani. Yang pertama yaitu ada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat ada Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima ada Nabi Soleh alaihi salam. Yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh ada Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan ada Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan ada Nabi Ishak alaihi salam. Yang kesepuluh ada Nabi Yakub alaihi salam. Yang kesebelas ada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12 ada Nabi Ayub alaihi salam. Yang ke-13 ada Nabi Su'aib alaihi salam. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-15 ada Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang ke-17 ada Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-20 ada Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihi salam. Yang ke-22 ada Nabi Zakaria alaihi salam. Yang ke-23 ada Nabi Yahya alaihi salam. Yang ke-24 ada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang ke-25 ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad itu semua wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita imani keberadaannya. Selanjutnya, untuk mempermudah anak-anak ibu dalam menghafal 25 nama-nama Rasul, ibu akan menayangkan satu video yang berisi nyanyian nama-nama Rasul. Nah, untuk itu ibu minta anak-anak ibu dapat mendengarkannya dan mengikutinya. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, hikmah yang pertama yaitu menyempurnakan iman. Karena beriman kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Yang kedua yaitu memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Dengan adanya Rasul, jadi kita sudah memiliki contoh dan teladan dalam hidup yang pastinya akan selalu dalam kebenaran dan tentunya pasti akan baik. Yang selanjutnya yaitu terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Dengan kita beriman kepada Rasul, maka akan mendorong kita untuk selalu bersikap baik terhadap sesama. Dan yang keempat, menyadarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepadanya. Nah, dengan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka akan menyadarkan kita bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, alhamdulillah, anak-anak ibu, materi kita pada hari ini telah selesai. Jadi, kesimpulannya, beriman kepada Rasul Allah itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan ajaran agama Islam kepada umatnya menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada tugas-tugas dari Rasul. Yang pertama yaitu menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari kejahatan. Yang keempat, membawa kabar gembira yaitu syurga dan peringatan yaitu neraka. Yang selanjutnya, memperbaiki kondisi umat. Yang selanjutnya, memberikan teladan yang baik, baik dalam perkataan dan perbuatan.
Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah yang pertama yaitu menyempurnakan iman. Hikmah yang kedua, memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Hikmah yang ketiga, terdorong untuk berperilaku dan bersikap yang baik. Dan hikmah yang terakhir yaitu menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini berakhir, Ibu akan berikan anak-anak Ibu tugas. Nah, yang mana tugasnya dikerjakan pada buku latihannya masing-masing dan nanti dikumpulkan pada grup WA kelas kita. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian beriman kepada Rasul. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari Nabi? Pertanyaan ketiga, apa pengertian dari Rasul? Pertanyaan keempat, sebutkan 3 hikmah beriman kepada Rasul. Pertanyaan kelima, sebutkan 5 nama Nabi dan Rasul secara berurutan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, 5 soal tadi anak-anak Ibu kerjakan dan dikumpulkan pada grup WA. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk minggu besok, Ibu perintahkan anak-anak Ibu untuk membaca materi tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.